Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu, teman-teman pensiunan Telkom semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Susilo. Bapak dan Ibu para pensiunan Telkom yang berbahagia, banyak pertanyaan yang masuk ke saya menanyakan, Mas Silo, kenapa laporan SPT pajak saya kurang bayar ya? Padahal kita kan udah dipotong tiap bulan. Nah, ada juga yang menanyakan, Mas Silo, kenapa SPT saya nggak nihil ya, tapi kurang bayar ya? Ini bener nggak ya saya ya? Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin coba bahas kenapa laporan SPT semua pensiunan Telkom kurang bayar. Ini sebabnya. Bapak, Ibu, teman-teman para pensiunan Telkom yang berbahagia, memang wajarnya status laporan SPT para pensiunan Telkom adalah kurang bayar. Loh, kok nggak nihil? Biasanya kan nihil gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi kurang bayar? Nah, penyebab pertama kurang bayar adalah karena kita memiliki dua bukti potong. Ya, yang pertama, bukti potong dari dana pensiun Telkom atau DAPEN Telkom yang merupakan penghasilan dari manfaat pensiun yang kita terima, dan yang kedua, bukti potong dari Telkom atas THR atau bonus. Dua bukti potong inilah, atau adanya dua bukti potong ini, yang menyebabkan kurang bayar. Seperti dalam contoh misalnya saya sampaikan di dalam screen di depan ini terjadi kurang bayarnya adalah 62.500. Oke. Nah, sebelum kita menyatakan apakah ini salah ataukah ini benar, maka yang pertama adalah pastikan dulu dua komponen dari laporan SPT yang harus benar. Komponen pertama adalah berapa jumlah potongan yang kita miliki dari semua bukti potong yang ada, yaitu dua bukti potong. Yang kedua, berapa total penghasilan neto yang kita miliki dari seluruh bukti potong yang kita miliki. Sekarang kita cek dulu dari penghasilan neto, seperti di rekap di JPA online ini, penghasilan neto adalah 121. Kita cek dari KKP yang disediakan oleh DAPEN Telkom. Di KKP di sini dikatakan jumlah penghasilan neto adalah ini dari DAPEN 121.099 sekian, dan ini dari Telkom 500.000. Totalnya adalah 121.599.850. Kita bandingkan dengan yang ada di DJP online yang sudah kita entrikan, apakah sama? Di DJP online adalah 121.599.850, artinya udah benar. Kemudian menginjak kepada PTKP-nya. PTKP-nya adalah saya K0, sehingga PTKP-nya adalah 58.500. Kita cek dari KKP 58.500 betul. Kemudian masuk ke bawah, penghasilan kena pajaknya adalah 63099 yang merupakan penghasilan dikurangi PTKP 63099. Kita lihat 63099 betul. Kemudian berapa pajak kita yang terutang selama setahun? Yang terutang adalah 3464.850. Kita bandingkan KKP 3464.850, artinya benar. Lalu berapa yang sudah dibayar? Nah, yang sudah dibayar adalah 3402.350. Kita cek lagi ke DJP, yang sudah dibayar adalah 3402.350. Sehingga dari pajak yang terutang 3464.850, yang sudah dipotong atau sudah dibayar adalah 3402.350. Sehingga dalam hal ini pajak atau jumlah potongan pajak yang sudah dilakukan oleh pemberi kerja atau penghasilan kita sudah dipotong, jumlah potongannya masih lebih kecil daripada jumlah pajak yang berutang. Dengan demikian menjadi kurang bayar. Ini nampak bahwa
jumlah pajak yang terutang adalah 3464.850, yang udah kita bayar atau dipotong adalah 3402, berarti kita masih kurang potong atau kurang bayar sebesar 62.500, ya total 62.500. Nah, kenapa bisa muncul kurang bayar padahal sudah kita isikan semua, potongannya juga udah benar, penghasilannya juga benar, tapi masih kurang bayar juga. Nah, sekarang kita lihat dari perhitungan di Excelnya. Teman-teman, mari kita coba hitung ulang simulasi perhitungan PPh 21 untuk seluruh pensiunan Telkom. Kita coba hitung ulang sehingga akan ketahuan kenapa timbul kurang bayar, ya. Oke, kita cek dulu bahwa kita memiliki penghasilan itu dari Dapen dan Telkom. Kita masukkan dulu angkanya. Dari Dapen adalah 121099850. 121099850. Dari Telkom 500.000. Oke. Sehingga jumlah penghasilan neto kita adalah 121599850. PTKP-nya adalah saya K0 58.500.000, sehingga penghasilan kena pajak kita adalah 63099850. Kita bandingkan dengan KKP, penghasilan kena pajak kita 63099000, ya. Nah, kenapa menjadi 63099000? Karena ada pembulatan di dalam konteks perhitungan PPh selalu dilakukan pembulatan dalam ribuan, sehingga ketika penghasilan kena pajak kita 63099850, maka 850 nya ini dihilangkan menjadi 1000, berarti 63099000. Inilah penghasilan kena pajak kita. Nah, lalu coba perhatikan di tarif pajak penghasilan di sebelah kanan, tabel sebelah kanan. Di sini sesuai dengan tarif pajak itu menganut lapisan, yaitu lapisan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Lapisan 1 itu adalah untuk penghasilan sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%. 60 sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Kita kembalikan kasus ke penghasilan kita. Penghasilan kena pajak kita adalah 63099000. Berarti kita kena tarif atau lapisan tarifnya adalah lapisan pertama 60 juta, sisanya ke lapisan kedua. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan simulasinya. Lapisan pertama adalah 60 juta. Lapisan keduanya adalah sisanya dari penghasilan kena pajak kita. Penghasilan kena pajak kita berapa? 63 dikurangi dengan 60. Nah, ini adalah pajak penghasilan yang harus kita bayar selama setahun. Yang tarif 5% ini 3 juta, yang tarif 50% nya adalah 464.850. Oke, totalnya adalah 3464850. Kita cek ke KKP kita, 3464850 udah benar. Oke, udah benar. Nah, lalu sekarang kita bandingkan dengan berapa pajak yang udah dipotong. Nah, sekarang kita dulu dari Dapen sudah motong berapa? Dapen sudah motong 3389850. 3389850. Kemudian Telkom sudah motong berapa? 12.500. Inilah jumlah pajak yang sudah dipotong. Sedangkan seharusnya kewajiban kita adalah 3464850, sedang yang dipotong baru 3402350, sehingga kita menjadi kurang bayar 62.500. Kita bandingkan dengan KKP, betul, kita kurang bayar 62.500. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa penyebab kurang bayarnya adalah karena adanya penggabungan penghasilan, sehingga lapisan tarifnya menjadi berbeda. Oke, coba perhatikan waktu di Telkom penghasilan 500.000 dengan
potongan 12.500, kita cek di bukti potong tidak finalnya Telkom. Oke, bukti potong tidak finalnya Telkom. Ini ada penghasilan 500.000, dasar pengenaan pajaknya adalah 50%-nya 250.000, dan tarif pajaknya adalah 5%. 5% dari 250.000 ketemulah 12.500. Padahal kalau ini digabung atau digabung dijumlahkan ke seluruh penghasilan kita, ini harusnya masuknya tidak di tarif 5%. Oke, kita kembali ke sini. Setelah digabung ada sebagian yang masuk ke 15%. Oke. Karena penghasilan Telkom penghasilan dari Dapen adalah 121. Misalnya 121 hanya dikurangi dengan 58 saja. Misalnya 121 yang Dapennya aja dikurangi dengan 58 saja. Ini udah 62, ini saja sudah kena tarif 5% dan 15%, sehingga tambahan 500.000-nya ini pasti masuk ke tarif yang 15%. Sedangkan tadi di awal kita dikenakannya tarif 5% dan dasar pengenaannya ada di 50% dari 500.000 atau 250.000. Nah, perbedaan perhitungan inilah yang menyebabkan pajak kita menjadi kurang bayar ini. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, tapi kan atas kurang bayar ini udah dibayar, buktinya apa? Udah dibayar. Buktinya Telkom memberikan surat setoran pajak. Kita lihat, ini adalah surat setoran pajak senilai 62.500 sudah dibayar. Kenapa statusnya masih kurang bayar juga? Nah, kita harus bedakan antara status akhir laporan SPT dengan pembayaran atas kurang bayarnya itu. Kalau saya menganalogikan, masa pajak kita adalah Januari-Desember 2024, sedangkan pembayaran dari kurang bayar itu dilakukan oleh Telkom pada tanggal 31 Januari 2025. Inilah terjadi time of difference antara tanggal cut off pelaporan pajak 31 Desember 2024 dengan tanggal pembayaran kurang bayar di 31 Januari 2025. Dengan demikian, ketika cut off dilihat di 31 Desember, kita masih tetap kurang bayar. Tetapi pada saat penyusunan SPT, coba kita lanjutkan. Nah, di sini ditanyakan proses kurang atau lebih bayar. Status SPT Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayarannya? Kita klik sudah, karena kita memang udah bayar. Nah, baru kita masukkan informasi pembayarannya, yaitu kita masukkan NTPN kita. Ini nomor NTPN-nya, ini tanggalnya, jumlah kurang bayarnya 62.500. Dari sini baru kita lanjutkan. Setuju. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini adalah status rekapan SPT kita di posisi akhir, yaitu masih tetap kurang bayar senilai 62.500 meskipun kita sudah melakukan pembayaran. Nah, ini tinggal laporan SPT-nya tinggal kita kirim aja dengan klik di sini untuk minta kode verifikasi. Nanti kode verifikasinya muncul di HP atau email kita, tinggal kita masukkan ke sini, lalu kita kirimlah SPT kita dan selesai. Dan ini sangat tidak bermasalah dan sudah benar gitu, karena dari kekurangannya 62.500 sudah dibayar, sehingga secara kewajiban sebenarnya kita udah lunas, hanya statusnya aja pada saat tanggal 31 Desember masih kurang bayar. Bapak, Ibu, dan teman-teman pensiunan Telkom semuanya, gimana? Bisa dipahami nggak penjelasan saya ini? Jadi, penyebab timbulnya laporan SPT kita menjadi kurang bayar, pertama karena kita memiliki penghasilan lebih dari satu. Dalam case yang sekarang ini adalah yang pertama penghasilan dari Dapen, yang kedua adalah dari Telkom. Itulah yang menyebabkan
Salah satunya penyebab yang menyebabkan eh, laporan SPT kita menjadi kurang bayar. Penyebab yang berikutnya, yang kedua adalah perbedaan perhitungan tarif karena lapisan penghasilannya yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan di penjelasan apa di detail perhitungan tadi di dalam Excel tadi, ya. Sehingga laporan kita dan semua pensiunan Telkom harus kurang bayar dalam kondisi ini. Jangan memaksakan menjadi nihil. Kalau Bapak dan Ibu memaksakan nihil, malah salah. Gitu. Apalagi kalau teman-teman yang masih bekerja menerima penghasilan lain, baik sebagai pro hire atau bekerja di tempat lain, menerima penghasilan lain yang kena pajak, setelah digabung pasti penghasilan kena pajaknya, sorry, pasti laporan SPT-nya menjadi kurang bayarnya menjadi lebih banyak lagi. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak dan Ibu pengen tetap kurang bayar atau nihil? Kalau pengen nihil terus, nah berarti penghasilan cukup satu aja dari Dapen aja. Tapi kalau pengen kurang bayar, biar Telkom ngasih bantuan lagi, biar ngasih THR lagi. Pilihan ada di Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, semoga menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.